jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di ibadah online GBI Altar Philadelphia. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita simak beberapa informasi gereja kita di Good News, Minggu 12 Juli 2020. Bagi seluruh jemaat Altar Philadelphia yang rindu untuk menabur pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Untuk persembahan korban syukur dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfernya ke Bank Permata atas nama GBI Altar Philadelphia di nomor 090-110-9400. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mentransfer, dapat mengirim bukti transfer ke WhatsApp Bapak atau Ibu Gembala di nomor 0818 0831 1253. Untuk diakonia, Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer ke Bank BCA atas nama Heni Chandra atau Yovita Widya Indriani di nomor 702 508 3300. Berilah dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala atas bantuan yang kedua kalinya buat 50 paket sembako yang berupa beras, minyak goreng, biskuit, dan ikan kaleng yang telah dibagikan kepada jemaat GBI Altar Philadelphia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur atau terbeban dalam pembagian sembako, dapat menghubungi Ibu Heni Chandra di nomor 0812 4277 3642. Mari ajak anak Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah Star Kids setiap hari Minggu pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Juga ada ibadah Day Ignited setiap hari Minggu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Serta ada ibadah umum untuk seluruh jemaat Altar Philadelphia yang dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi melalui YouTube channel masing-masing ibadah dan link yang akan dibagikan. GBI Altar Philadelphia's Prayer. Firman Tuhan berkata, "Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu." Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita mengambil bagian untuk berdoa 1 jam per hari di rumah kita masing-masing. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya, dapat Bapak Ibu Saudara lihat di official Instagram kita di @GBI-Altar-Philadelphia dan akun Facebook kita di GBI Altar Philadelphia Jakarta. Agar tidak ketinggalan informasi mengenai roti hidup, ulang tahun, caring prayer, dan lain sebagainya. Sekian Good News GBI Altar Philadelphia pada minggu ini. Stay healthy, stay home, and happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya akan percaya hari ini luar biasa. Amin. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan buat hari Minggu ini. Kita mau beribadah, meskipun beribadah online, tapi saya yakin percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Allah hadir. Amin. Mari saudara, kita tundukkan kepala dan berdoa. Syukur bagimu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, yang selalu menjaga, memenuhi dan mencukupi setiap kebutuhan kami Tuhan. Kami yang percaya buat hari ini Tuhan, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami saat umat-Mu memuji dan menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah hari ini Tuhan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau diagungkan, dan Engkau Tuhan menerima semua persembahan pujian dan doa kami Tuhan. Urapi kami Tuhan, kami undang Engkau Bapa, kami undang Engkau Yesus, kami undang Engkau Roh Kudus, hadir dan nyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami menikmati hadirat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kelemahan Tuhan berikan pemulihan kekuatan, yang dalam kesesakan, dalam permasalahan hidup Tuhan berikan solusi dan jawaban.
Hanya kepadamu Tuhan kami bersujud dan bertelut Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan dan bersandar kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Mari saudara, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dia Allah yang suka sekali sama pujian umatnya. Ini waktunya kita berikan persembahan, pujian kita, nyanyian kita, mazmur kita kepada Tuhan. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Engkau Allah yang hidup, kebaikan-Mu Tuhan sungguh nyata bagi hidup kami. Kasih-Mu tak terbatas Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu hadir buat kami Tuhan. Dan saya mau panggil Kau Aba, kami mau panggil Kau Bapa. Kau senantiasa ada buat kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Mari katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus.
kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, sembah Dia, syukur bagimu Tuhan, Allah yang hidup, Engkau kebenaranku Tuhan, Yesus penolongku, Engkau Allah yang baik, Engkau sanggup Tuhan, Yesus sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu melimpah, Yes Lord. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, aku percaya Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yes Lord, Kaulah kekuatan kami Tuhan.
Yesus kami siap. Haleluya. Kembali kita berjumpa lewat ibadah di rumah masing-masing. Dan saya percaya hari ini, hari yang penuh sukacita, hari yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Kita telah diberkati lewat pujian, penyembahan, dan doa. Dan saatnya tiba, kita akan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Kita butuh firman-Nya, kita butuh tuntunannya, amin. Dan kita butuh nasihat-nasihat dari Tuhan. Amin. Mari kita satukan hati kita dan kita masuk di dalam doa bersama-sama. Segala puji syukur bagi Bapa di surga, di tempat yang maha tinggi, pagi hari ini, hari yang penuh dengan bahagia dan sukacita, karena Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah di rumah masing-masing seperti ini. Tuhan Yesus, Engkau sudah hadir dan melawat kami lewat pujian, penyembahan, dan doa. Dan saatnya tiba, kami mau duduk diam, mendengar firman-Mu, mendengar pesan-pesan-Mu, mendengar teguran, apa-apa yang tidak baik yang ada di dalam diri kami, kiranya kami boleh memperbaiki lewat teguran firman Allah. Diurapi hamba-Mu, diurapi kami semua. Mari Tuhan, kami serahkan firman Allah dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Supaya kita diberkati, katakan amin. Baik, senang sekali. Haleluya. Kita berjumpa kembali di dalam kasih dan anugerah-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, minggu kemarin kita sama-sama telah diberkati lewat pesan firman Allah, yaitu seorang tokoh yang di dalam perjanjian lama yang bernama Ayub. Maka Ayub adalah seorang tokoh pahlawan iman yang luar biasa, diurapi, dipakai oleh Tuhan. Ayub diceritakan bahwa ia seorang yang kaya raya, tapi juga di samping ia kaya raya, tapi juga ia seorang yang saleh, seorang yang takut akan Allah, seorang yang menjauhi kejahatan, seorang yang jujur, orang yang baik, orang yang murah hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidup Ayub, kita tahu bahwa ternyata Ayub juga sempat mengalami badai dalam kehidupannya. Badai yang dahsyat melanda rumah tangganya. Apa yang dimilikinya, semuanya meninggalkan dia. Termasuk ternak-ternak yang begitu banyak, termasuk budak-budak yang begitu banyak, semuanya mati. Termasuk hartanya yang berlimpah dalam sekejap saja, maka menjadi ludes, menjadi habis. Apalagi termasuk Ayub mempunyai anak-anak yang cakep dan yang cantik, 7 laki-laki dan 3 wanita. Maka dalam seketika, di dalam sebuah pesta, Alkitab bercerita bahwa sekonyong-konyong rumah itu rubuh dan menimpa kepada orang-orang di tempat itu, termasuk 7 anak laki dan 3 wanita Ayub, maka mati seketika. Betapa malangnya, betapa sedihnya, betapa susahnya, betapa penderitaan atau malapetaka yang begitu dahsyat yang menimpa Ayub sekonyong-konyong. Apalagi saudara, tidak habis sampai di situ. Maka kita tahu bahwa kesehatan Ayub pun juga terganggu. Dari telapak kaki sampai ujung rambut, maka ia mengalami penyakit kudis, gatal-gatal. Saya tidak tahu penyakit apa itu, tetapi itu sangat menyiksa, sangat membuat Ayub menderita. Sehingga kesehatannya juga terganggu. Maka hanya ada satu yang menjadi benteng pertahanan terakhir dalam hidup Ayub, yaitu istrinya. Tetapi Alkitab bercerita, tatkala ia menggaruk-garuk lukanya, tatkala ia menggaruk-garuk lukanya dengan belik, maka istri Ayub datang. Ternyata istri Ayub yang merupakan harapan daripada Ayub, yang mungkin bisa menolong, menghibur, dan lain sebagainya kepada Ayub. Ternyata tidak demikian. Ternyata malah istri Ayub datang dan berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu
dan matilah. Waduh, saudara, tidak dinyana, tidak disangka bahwa ternyata istri yang tadinya begitu luar biasa, maka pada waktu menghadapi badai, istri ini berubah begitu luar biasa, sehingga tidak lagi setia kepada Ayub, tidak lagi bisa menolong kepada Ayub, tidak lagi menghormati Ayub, tetapi malah mengata-ngatai hal yang demikian. Dengan lain perkataan, percuma engkau percaya kepada Allah yang engkau sembah, yang engkau puja, yang engkau doakan, yang engkau senangkan setiap waktu, setiap saat. Ternyata dia tidak bisa menolong kamu. Untuk apa lagi? Lebih baik engkau kutuki dia dan matilah engkau. Saudara, ini adalah sesuatu yang kata-kata yang sangat menyakitkan bagi Ayub. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata apa yang telah dialami oleh Ayub mematahkan sebuah mitos. Kalau seseorang hidup berkenan kepada Allah, kalau seseorang yang hidup taat kepada Tuhan, hidupnya menyenangkan hati Bapa, jujur, saleh lagi, maka kita tahu biasanya orang tersebut akan terhindar daripada segala malapetaka dan kesulitan, bahkan badai yang dahsyat. Ternyata tidak demikian dengan Ayub. Ternyata Ayub mengalami hal yang sebaliknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya apa? Artinya sesuatu yang sifatnya lahiriah adalah sesuatu yang sifatnya tidak kekal, maka apapun bisa menimpa umat manusia, termasuk kesehatan, termasuk kehilangan kedudukan, termasuk kehilangan kekuasaan, termasuk kehilangan kekayaan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itu semua adalah sifat yang sementara, tidak membawa seseorang menuju kepada kehidupan kekal. Tidak ada jaminan bahwa Tuhan selalu proteksi. Tidak ada jaminan bahwa Tuhan tidak pernah mengizinkan hal-hal yang buruk menimpa kepada orang-orang yang demikian. Saudara, maka kita tahu walaupun Ayub seorang yang saleh, orang yang jujur, orang yang baik hati, orang yang takut akan Tuhan, orang yang menjauhi kejahatan, ternyata Tuhan izinkan juga hal-hal buruk menimpa hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa Ayub adalah sebuah sejarah dan kebenaran yang benar-benar terjadi ribuan tahun yang lampau. Dan ini sangat-sangat menolong kepada setiap orang yang mengalaminya. Kenapa? Karena lewat pengalaman Ayub yang demikian itu, maka hal tersebut akan memberkati, akan menghibur, akan menguatkan bagi orang-orang yang juga ditimpa kemalangan atau kesusahan maupun penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya secara pribadi juga pada waktu Tuhan izinkan mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak enak menimpa diri saya, termasuk kesehatan saya yang pernah mengalami beberapa kali. Sepertinya kesehatan saya akan merenggut nyawa saya. Dalam hal keadaan yang demikian, maka saya diingatkan akan peristiwa Ayub, di mana akhirnya saya boleh melihat keberadaan saya, kesulitan saya, kesakitan saya, penderitaan saya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan, kesulitan, malapetaka yang dialami oleh seorang yang bernama Ayub. Oleh sebab itu, bila saya melihat hal itu, maka saya menjadi kuat, saya menjadi tegar, dan saya menjadi beriman. Saya menjadi sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya benar-benar tidak pernah putus asa, dan saya tidak pernah menyerah di dalam perjuangan hidup yang sedemikian itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa bukan cuma saya, ada begitu banyak orang yang ada di dunia yang mengalami hal-hal yang sedemikian tidak enak dalam hidupnya. Dan kalau mereka bisa melihat keberadaan Ayub, maka saya yakin itu akan sangat menolong bagi orang-orang yang mengalami malapetaka, kesulitan, penderitaan, kesakitan, dan lain sebagainya. Saudara, hari ini, saudara, kita kenal tokoh Ayub yang telah menginspirasi banyak orang lewat pengalaman hidupnya,
lewat kesaksian hidupnya, maka merupakan suatu pembelajaran yang sangat berguna. Dan kita tahu bahwa lewat kehidupan Ayub, banyak orang terberkati atasnya. Lah hari ini kita akan belajar sama-sama mendalami apa yang dilakukan oleh istri Ayub. Kalau Ayub kita telah mendengar minggu kemarin, maka saat ini kita akan mendalami apa yang dilakukan oleh istri Ayub. Di dalam situasi yang sedemikian rupa yang melanda Ayub, dan ternyata istri Ayub, dia sebagai seorang istri yang tentunya merupakan tumpuan harapan, cinta kasih bagi Ayub. Tapi ternyata kenyataannya berbeda. Hari ini saya sengaja mengupas soal kelakuan daripada istri Ayub yang sangat tidak terpuji, supaya kita jangan mencontoh kelakuan tersebut. Baik yang dialami oleh suami, juga yang dialami oleh istri, seandainya hal tersebut terjadi dalam hidup kita. Biasanya seorang hamba Tuhan jarang mau mengupas soal kelakuan istri Ayub. Tapi saya rasa sangatlah penting hal ini kita pelajarin, supaya jangan terjadi atas hidup kita. Supaya jangan terjadi atas hidup keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan mari kita sama-sama akan melihat kebenaran firman Allah. Kita kembali membuka di dalam kitab Ayub Perjanjian Lama, pasal yang kedua. Saya ingin membacakan 2 ayat saja untuk kita sementara ini. Haleluya. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan ke-9 berbunyi sebagai berikut. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, pada waktu itu Ayub setelah dilanda berbagai persoalan badai kehidupan, semuanya habis meninggalkan dia. Terakhir kesehatannya pun dia juga mengalami gangguan yang begitu berat. Maka pada waktu dia sementara duduk-duduk dan juga dia sementara menggaruk-garuk luka yang ada di dalam sekujur tubuhnya dengan beling, maka datanglah istrinya. Ayub berpikir istrinya datang akan memberikan pertolongan, memberikan bantuan, menghibur dia, menguatkan dia. Tetapi ternyata tidak demikian. Maka apa yang terjadi? Dia malah malangkadak. Dia malah marah-marah. Dan dia berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Saudara, Ayub tentu agak kaget. Kenapa istrinya jadi demikian? Yang tadinya tidak pernah berbuat sedemikian, kenapa saat ini dia bisa berubah sedemikian rupa? Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, seperti halilintar di siang bolong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kelakuan daripada istri Ayub yang demikian rupa tentu tidak menjadi teladan yang baik bagi siapapun juga. Padahal sebelumnya, waktu dalam keadaan Ayub diberkati oleh Allah, waktu dalam keadaan bahagia, waktu anak-anak baik, Ayub sehat, harta berlimpah, ternak banyak, karyawan banyak, budak-budak banyak. Maka istri Ayub biasa-biasa saja. Tidak pernah menunjukkan hal-hal yang kurang ajar seperti saat itu. Tetapi begitu situasinya berubah, maka istri Ayub juga ikut berubah. Sehingga yang tidak mungkin menjadi kenyataan di dalam hidup Ayub. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang istri Ayub lakukan itu merupakan sebuah hal yang tidak patut ditiru oleh siapapun juga. Dan jangan sampai hal ini diikuti, ditiru oleh istri-istri yang ada saat ini di dalam menghadapi badai. Kalau ada pergumulan masalah hidup,
ada bencana, ada malapetaka, ada kesulitan, ada kerugian, ada apapun yang melanda hidup keluarga, maka jangan pernah mengikuti apa yang istri Ayub telah lakukan. Saya pelajari paling tidak ada 3 hal yang sangat mendasar untuk tidak kita melakukannya. Dan itu telah dilakukan oleh istri Ayub. Apa-apa yang dilakukan oleh istri Ayub? Hal yang pertama, maka saya katakan lewat hal yang demikian, yaitu dia tidak lagi setia. Istri Ayub, dia tidak lagi setia kepada Ayub, kepada suaminya. Dia lupa waktu janji nikah. Janji nikah dikatakan di mana dia akan setia dalam suka dan duka, dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sehat dan sakit. Ternyata tidak demikian. Hanya hal-hal yang baik saja, maka dia setia, dia baik, dia cinta Ayub, dia menghormati Ayub, dia tunduk kepada Ayub. Tetapi pada waktu badai, malapetaka, kesusahan, penderitaan, sakit, penyakit menimpa Ayub, maka ternyata istri Ayub berubah setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengajar kepada kita untuk setia dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Amin. Karena hanya kesetiaan kitalah yang akan mewariskan kerajaan Allah. Amin. Katakan amin. Amin. Oleh sebab itu kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh istri Ayub. Kita jangan meniru hal-hal yang buruk tadi. Di mana hal pertama yang dilakukan oleh istri Ayub, di mana dia tidak setia lagi. Hal yang kedua, apa yang istri Ayub lakukan dan tidak perlu untuk diteladani. Hal yang kedua adalah istri Ayub, dia tidak tunduk dan tidak menghormati Ayub lagi. Alkitab justru mengajar kepada kita bahwa hai istri, di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jelas-jelas Alkitab berkata bahwa hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh istri Ayub, dia berubah setia. Dan dia tidak lagi tunduk dan menghormati kepada suaminya. Bahkan dia melawan, dia menghujat, bahkan dia menghukum serta mengutuki Ayub lewat kata-katanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu tindakan yang tidak terpuji, yang tidak baik, yang dilakukan oleh istri Ayub. Dan ini sangat-sangat disayangkan. Dan jangan sekali-sekali meniru apa yang istri Ayub lakukan. Hal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh istri Ayub. Maka dia bukan lagi menjadi istri sebagai seorang penolong, tetapi dia justru menjadi seorang istri perongrong. Apa artinya? Yaitu tadi merongrong, melawan, menyakiti, menghakimi, melukai hati suaminya. Oh, sesuatu yang luar biasa. Padahal Ayub lagi dalam keadaan sakit, lagi dalam keadaan sedih, lagi dalam keadaan kehilangan segalanya, yang justru butuh ditolong, butuh dikuatkan, butuh dihibur. Tetapi ternyata sebaliknya, hal-hal yang buruk malah datang lewat istrinya, lewat kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang melukai hatinya. Saudara, saya bisa membayangkan bagaimana perasaan Ayub. Pada waktu saya teringat waktu saya di rumah sakit, saya operasi jantung dan saya mengalami kritis selama 10 hari. Maka saya waktu itu tidak bisa tidur selama 10 hari. Kalaupun saya tidur, saya hanya tidur paling 10 menit, 15 menit. Paling di total dalam 1 hari setengah jam. Tetapi setiap kali saya tidak tidur,
Dan saya buka mata, saya tahu istri saya sedang tidak tidur juga. Dia selalu, walaupun saya tidur sebentar, saya buka mata, saya melihat istri saya selalu ada di samping saya. Luar biasa istri saya. Begitu saya dalam keadaan yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, maka istriku selalu dengan setia menolong, menguatkan, menghibur saya. Bahkan istri saya berkata kepada saya, kalau bisa dia kepingin mengambil bagian daripada kesakitan saya bilang, jangan berkata demikian. Ya, kamu cukup berdoa, kamu cukup ada di sini, memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi dorongan, mendoakan, itu jauh lebih daripada cukup. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tetapi tidak terjadi atas diri Ayub. Oh, sungguh Ayub pada waktu itu menjadi orang yang sangat malang atas tindakan daripada istri daripada Ayub. Saudara, dan dia bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara, berani-berani keluar kata-kata kutuk kepada Ayub maupun kepada Allahnya Ayub yang adalah Allahnya dia juga. Dan setelah itu dia bilang, matilah. Saudara, seperti yang habis manis sepah dibuang. Oh, ini benar-benar kelakuan seorang istri yang sangat tidak patut untuk diteladani. Jangan sekali-sekali ada di antara kita yang mencontoh seperti kelakuan istri Ayub. Saudara, 3 hal ini yang dilakukan oleh istri Ayub sedemikian rupa. Dan saya bersyukur dalam keadaan yang demikian, semuanya telah meninggalkan Ayub, termasuk istri Ayub sekalipun. Maka ada satu oknum yang tetap setia, yang tidak pernah meninggalkan Ayub. Namanya Yesus Kristus. Dialah Allah, di dalamnya Yesus Tuhan. Yang Allahnya Ayub adalah Allahnya saya, Allah saudara juga. Amin. Walaupun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Saudara, menghadapi kondisi keadaan saat ini memang tidak mudah. Dari pengamatan yang ada, lewat COVID yang sudah melanda dunia kurang lebih 4 bulan ini, maka ternyata di dalam rumah tangga banyak terjadi keributan, kekerasan, bahkan perceraian. Di Indonesia tidak terlepas hal itu terjadi. Sangat menyedihkan. Kalau kita membaca berita-berita, ada kota-kota tertentu yang dimana ternyata perceraian itu meningkat ratusan persen. Bahkan ada yang 500%, ada yang 1000%. Bayangkan saudara. Dalam situasi kondisi yang demikian, tidak peduli dia suami atau istri, kalau dia tidak takut akan Tuhan, tidak mempunyai pengenalan yang dalam akan Kristus, maka hal itu memang bisa terjadi. Dan itu sangat menyedihkan. Oleh sebab itu, saat ini saya angkat COVID adalah sebuah badai. Mungkin tidak sama seperti badai yang dialami oleh Ayub. Tetapi lewat pelajaran ini, lewat pengalaman ini, mari jangan sampai di dalam situasi kondisi yang sedang terpuruk, yang sedang tidak enak, yang sangat menyeramkan ini, yang sangat menakutkan ini, jangan sampai kita mempunyai perilaku seperti istri Ayub tersebut. Oleh sebab itu dalam nama Yesus, dihalau, dijauhkan daripada hal-hal tersebut. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tutup pesan firman hari ini. Saudara, ada satu hal yang mengingatkan kepada saya. Kalau istri Ayub dapat berbuat demikian, sebetulnya apa yang mendorong istri Ayub sampai berbuat demikian? Salah satu, ini merupakan PR untuk saudara dan saya. Pesan saya sebagai hamba Allah, maka sebagai suami istri, kita harus mempunyai
kombinasi keseimbangan. Sekali lagi, sebagai suami istri, kita harus mempunyai kombinasi keseimbangan dalam hal apa? Dalam segala hal, termasuk dalam beriman kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita beriman kepada Tuhan, seperti Ayub, waktu dia mempunyai pengenalan yang dalam akan Allah, tapi satu sisi istri yang mempunyai kedangkalan pengenalan akan Allah, maka pada waktu badai terjadi, hal inilah yang telah terbukti terjadi dan tidak diinginkan. Tetapi pada waktu semuanya oke, semuanya baik, semuanya sehat, semuanya happy, semuanya diberkati oleh Tuhan, ya no problem. Maka pada waktu badai itu datang, baru ketahuan karakter yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kalau di antara suami istri, ada di antara suami istri yang tidak mempunyai keseimbangan di dalam pengenalan akan Kristus, iman kepada Tuhan, maka saya ingatkan untuk salah satu yang merasa lebih mengajak yang kurang untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya pada waktu mengalami badai seperti saat ini, maka kita tahu bahwa hal itu tidak perlu terjadi atas hidup seseorang, siapapun mereka. Katakan amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan tutup di dalam kitab Amsal. Bagaimana seharusnya menjadi seorang istri yang tentu dirindukan oleh setiap suami. Apa kata Amsal tentang istri yang cakep? Amsal pasal yang ke-31, ayat yang ke-10 sampai 12, dan saya sambung Amsal pasal yang ke-31, ayat 28 sampai 30, berbunyi sebagai berikut. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat 12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi engkau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saya percaya, biarlah ini menjadi teladan untuk setiap istri, bahkan juga kalau ada suami yang mempunyai sifat seperti istri Ayub, kelakuan seperti istri Ayub, kata-kata seperti istri Ayub, bertobat dalam nama Yesus. Dan kiranya suami istri saling menghargai, saling menghormati, dan mereka dipulihkan, mereka bahagia, dan mereka kuat kokoh di dalam menghadapi badai apapun juga, maka mereka tetap kuat, mereka tetap eksis. Karena kita tahu, Yesuslah yang menjadi nahkoda dalam rumah tangga kita. Amin. Amin untuk firman-Nya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Pagi ini kami telah mendengar sebagian daripada pesan-Mu lewat pengalaman daripada Ayub, seorang pahlawan iman. Tetapi tidak demikian dengan istri Ayub yang justru sebagai seorang perongrong. Justru istri Ayub, dia tidak setia. Istri Ayub yang tidak takut, tidak tunduk, dan tidak menghormati suaminya. Sehingga hal ini merupakan suatu tindakan kelakuan yang tidak terpuji dan
tidak untuk diteladani, tidak untuk ditiru kepada siapapun juga. Oleh sebab itu, melalui pesanmu hari ini, engkau mengingatkan supaya jangan ada di antara kami yang seperti istri Ayub di dalam menghadapi badai kehidupan, di dalam menghadapi malapetaka hidup, di dalam menghadapi kesulitan maupun juga penderitaan yang Tuhan izinkan. Tuhan Yesus, engkau tolong semua umat-Mu, setiap kami, siapapun kami, keberadaan kami, dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, engkau tidak pernah meninggalkannya. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Ampuni, ampuni, ampuni. Kalau ada di antara kami yang juga ada bagian sedikit daripada kelakuan istri Ayub, mari Tuhan, engkau sadarkan setiap kami, supaya kami tidak melakukannya lagi. Supaya rumah tangga kami tetap utuh, tetap bahagia, tetap memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan disenangkan lewat hidup kami semua. Terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa untuk setiap suami istri, untuk setiap keluarga bersama dengan anak-anak, beri kerukunan, beri kepada mereka saling menghargai, dan juga saling menolong, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menghibur. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap keluarga dimanapun mereka berada. Tolonglah Tuhan, di dalam situasi yang sedemikian rupa Tuhan izinkan, maka kami hanya mohon pertolongan-Mu untuk tetap menjaga, menyertai, dan melindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami panjatkan doa ini hanya di dalam satu nama. Nama yang heran, nama yang ajaib, nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang, dan kita akan belajar bagaimana kita meniru, menteladani sahabat-sahabat daripada Ayub. Amin. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah, mari kita menyanyikan sebuah pujian, dan kita akan masuk di dalam doa berkat. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari kita mengangkat kedua tangan. Terima berkat urapan dari Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih dan anugerah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama kudus yang terus tinggal menyertai kami siang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali percaya Yesus, cinta Yesus untuk selama-lamanya, kami tetap setia kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kekasih Tuhan diberkati beriman, katakan sama-sama amin. Haleluya. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Haleluya.